Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Muslimin muslimat, sa'imin, sa'imat, qa'imin, qa'imat, Masjid Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita yang senantiasa menurunkan limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Salawat serta salam terus-menerus kita hadirkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan, kemudian menjumpai rombongan sahabatnya yang sedang duduk-duduk berbincang-bincang sambil tertawa terbahak-bahak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghampiri rombongan tersebut dan Nabi lalu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang sedang duduk itu, kata Nabi, apa yang sedang kalian lakukan ini? Mengapa kalian duduk sambil tertawa terbahak-bahak? Sungguh aku tidak suka dengan mereka yang lebih banyak tertawanya ketimbang sedihnya. Lalu kata Rasul, aku tak menyukai orang yang menghabiskan waktunya dengan canda dan gurauan. Setelah Nabi menegur mereka, Nabi meninggalkan mereka. Kata sahabat Nabi yang bernama Atha, pada waktu itu kami semua tertunduk diam. Tak ada di antara kami yang berani mengangkat kepala kami di hadapan Nabi. Seolah-olah ada seekor burung yang bertengger di atas kepala kami masing-masing. Kami malu mendengar ucapan Nabi itu. Lalu Nabi berangkat meninggalkan mereka. Belum sampai 5 atau 10 langkah Nabi melangkah meninggalkan mereka. Tiba-tiba Nabi berhenti. Rasulullah menghentikan langkahnya, kemudian berjalan mundur ke belakang. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya surat Al-Hasyr ayat yang ke-49 dan 50, memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Kabarkanlah, beritakanlah kepada hamba-hambaku, kata Allah, bahwasanya aku Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun dan penuh kasih. Adapun azabku, wa anna azabi, adapun azabku adalah azab yang amat sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan sahabatnya yang ditegur oleh Nabi. Lalu Nabi tidak suka dengan perlakuan mereka. Yang Allah ingin sampaikan kepada Rasul pada waktu itu adalah, jika engkau telah mengabarkan kepada umatmu tentang titik kesalahannya,
Kasih tahu kepada mereka bahwasanya jika mereka ingin bertobat, maka Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun dan penuh kasih. Dan adapun jika mereka sudah dikasih tahu kesalahannya, tak mau bertobat, tak mau kembali kepada Allah, tetap dalam nuansa kedurhakaan, azabku amat sangat pedih. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap saat menurunkan rahmatnya yang tak terkira kepada para hamba-hamba-Nya. Yang terkembali kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, apakah kita benar-benar serius dan sungguh-sungguh ingin menjemput rahmat Allah tersebut? Karena rahmat Allah setiap saat dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hamba-Nya yang ingin merengkuh rahmat-Nya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata rahmat dalam Al-Qur'an terulang-ulang sebanyak 144 kali. Adapun makna rahmat itu memiliki sekitar 14 makna. Mulai dari agama Islam itu rahmat, kenabian itu rahmat, hujan sebagai rahmat, Al-Qur'an sebagai rahmat, dan ada banyak makna lain lagi tentang rahmat itu. Lalu bagaimana caranya kita sebagai hamba Allah menjemput rahmat Allah? Syarat utamanya satu, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kata Allah, janganlah kalian melakukan perusakan di atas pentas bumi setelah kami Allah melakukan perbaikan di atasnya. Alam raya ini yang Allah persembahkan buat kita, itu tata letaknya sudah begitu bagus. Allah sudah meletakkan di mana gunung, di mana lautan, di mana daratan, di mana sungai, di mana tempat-tempat yang layak untuk didiami oleh manusia, di mana tempat-tempat yang tepat untuk didiami oleh hewan-hewan. Allah katakan wala tufsidu, jangan dirusak. Kenapa sampai Allah katakan jangan dirusak? Karena Allah tahu kita ini manusia punya hobi merusak dan kebiasaannya merusak. Maka Allah ingatkan wala tufsidu. Walaupun pada akhirnya kebanyakan kita masih suka merusak. Dahulu di zaman Nabi, saat Nabi berada di Mekah, Nabi katakan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, nanti kalian lihat menuju akhir zaman, gunung-gunung di sekitar tempat ini berlubang-lubang, kata Rasul. Ucapan Nabi 14 abad yang lampau, dan terbukti sekarang kalau kita datang ke kota Mekah. Ada berapa jumlah terowongan yang membelah gunung-gunung di kota Mekah, yang Nabi sudah mengatakan lebih dari 14 abad yang lampau. Kalian akan saksikan nanti gunung-gunung ini berlubang, kata Rasulullah SAW. Wad'uhu khaufan wa tama'an, dan serulah dia Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan harap. Allah menginginkan kita saat berada di atas bumi ya Allah Subhanahu wa taala, kelolalah alam raya ini dengan penuh nilai spiritual tingkat tinggi. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun profesi kita, sejatinya harus bermuatan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk sesuatu yang sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan, kata Allah, apakah kalian kira kalian diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Tidak. Kita diciptakan untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kalian kira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Pasti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengakhiri firman-Nya dengan menyatakan, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah begitu amat sangat dekat dan rapat kepada para pelaku kebaikan dan kebajikan. Berarti syarat utama
untuk menjemput nilai ihsan, yaitu senantiasa berada pada lingkaran kebaikan. Puasa yang sedang kita jalani saat ini menggembleng kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang baik. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, berarti kita berada dalam sebuah madrasah yang begitu agung, di mana kita sekolah di dalamnya, dengan harapan akhir dari sekolah kita dalam sebuah madrasah yang namanya Ramadan ini, kita keluar sebagai hamba Allah yang muttaqi. Kita keluar sebagai hamba Allah yang mendapatkan ijazah Idul Fitri, meraih nilai fitrahnya yang sesungguhnya. Dan kita berharap di akhir ibadah kita di bulan suci Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, bukan hamba Allah yang Ramadhani, bukan hamba Allah yang ketaatannya hanya muncul di bulan Ramadan, tidak, tetapi menjadi hamba Allah yang Rabbani, yang ketaatannya berkesinambungan 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Para ulama salafus salihin pernah mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya suatu kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Ketika datang Ramadan, datang ketaatannya. Bahkan ketika ada orang mengajaknya untuk bermaksiat, dia mengatakan jangan, lagi bulan Ramadan. Tetapi ketika berlalu Ramadan, berlalu pula segala macam bentuk ketaatan dan kesalehan yang telah dia kerjakan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah begitu amat sangat dekat kepada para pelaku kebaikan dan kebajikan. Orang yang muhsin sudah pasti dia muttaqin. Orang yang benar-benar muttaqin, benar-benar bertakwa, sudah pasti dia muhsin. Mari kita lihat dalam Al-Quran. Di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan karakter hamba Allah yang bertakwa. Kemudian Allah mengakhirinya di ayat yang kelima dengan mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa berada dalam lingkaran hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bertakwa itu setiap saat mendapatkan nilai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kita perhatikan dalam surat Luqman, ketika Allah menjelaskan karakter hamba-hamba Allah yang muhsin. Karakternya sama. Di awal-awal surat Luqman, dari ayat yang kedua, ketiga, keempat, Allah menjelaskan di ayat yang keempat tentang siapa itu orang-orang muhsin, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Siapa itu orang-orang muhsinin, terus Allah jelaskan, dan karakternya sama persis dengan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tetapi yang menarik adalah bunyi surat Luqman ayat yang kelima sama persis dengan bunyi surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama bunyi, tapi peruntukannya beda. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Quran itu mengulang-ulang. Quran tidak pernah mengulang. Walaupun redaksinya sama, tapi peruntukannya beda. Surat Al-Baqarah ayat yang kelima itu peruntukan buat orang yang bertakwa. Surat Luqman ayat yang kelima peruntukannya buat orang yang muhsinin, pelaku kebaikan dan kebajikan. Allah katakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka senantiasa mendapatkan hidayah dan senantiasa mendapatkan nilai kebahagiaan. Berarti orang yang berpuasa yang Allah katakan di akhir firman Allah surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Kalau dia bertakwa, maka dia pasti muhsin. Perilakunya baik, tutur katanya baik, pergaulannya baik, hatinya baik, sikapnya baik. Puasanya itu benar-benar cemerlang lahiriah batiniyah.
Dia berusaha untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang merusak tatanan amaliyah ibadah. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, derajat hadisnya hasan. Rasul bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 perusak tatanan amaliyah ibadah. Jadi orang itu walaupun ibadahnya kencang kayak apa saja, tapi kalau terkena 3 hal ini rusak tatanan amaliyah ibadah. Yang pertama, syahhun muta', pelit yang dituruti. Pelit yang dituruti. Semua kita punya sifat pelit. Tidak ada yang tidak punya. Punya semuanya. Hanya tingkatannya beda-beda. Ada yang sedikit pelitnya, sehingga akhirnya dia mampu mengalahkan sifat pelitnya itu. Ada yang sedang, ada yang banget, ada yang super pelit. Kalau dia masuk ke ranah super pelit, rusak seluruh tatanan amaliyah ibadah. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Semua kita punya hawa nafsu, tetapi orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka bakal rusak seluruh tatanan amaliyah ibadahnya. Yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsihi, manusia yang terkagum-kagum, terpesona terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya paling baik, paling benar, paling sahih, paling rajih, paling betul. Ujub. Ujub ini yang tahu cuma kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ujub ini adalah kesombongan yang terselubung dan tersembunyi. Jika takabur itu adalah kesombongan yang ekspresif, terlihat dan nampak, ujub dia kesombongan yang benar-benar tersembunyi. Dan jika ini berada dalam diri kita, maka rusaklah tatanan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah begitu luas. Yang Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Kembali lagi Allah katakan, rahmatku yang begitu luas itu hanya aku peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bulan Ramadan dikatakan bulan penuh rahmat, dan kita berada di dalamnya. Mari sama-sama kita renungkan, sudah berapa terminal Ramadan yang kita lewati dalam kehidupan kita. Sudah ada progres atau tidak, naik kelas atau tidak, atau jangan-jangan Ramadan berlalu dari tahun ke tahun dalam kehidupan kita tanpa naik kelas, tanpa ada bekas, tanpa ada perkembangan. Merugilah kita. Allah izinkan kita masuk di Ramadan dari tahun ke tahun, tetapi kita tidak naik kelas. Allah persembahkan bulan yang penuh rahmat, aneka door prize yang Allah siapkan, Allah persembahkan bagi hamba-hambanya yang bisa dijemput kapan saja, lalu kita tidak menjemputnya. Dan kita bersyukur, khususnya di Jakarta, kita melaksanakan amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan dengan kondisi yang sangat baik. Ada beberapa saudara-saudara kita di tempat-tempat yang baru saja dilanda musibah, ujian, bencana, mereka melaksanakan amaliyah ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan kondisi yang sangat prihatin. Khususnya saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur. Saya kebetulan fokus dakwah bilhal saya di wilayah sana. Jadi tahu persis. Hari kedua, ketiga pasca bencana, tim saya paling pertama kali datang kasih bantuan ke sana. Alhamdulillah. Sudah 5 masjid yang saya bangun di sana selama 3-4 tahun belakangan ini. Ketika bencana terjadi di sana, saya tahu persis lokasinya, timnya ada di sana. Mereka kaum muslimin hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, tetapi mereka bersemangat sekali melaksanakan amaliyah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, banyak dari saudara-saudara kita ikut bahu-membahu. Walaupun saya tidak proklamirkan kemana-mana, alhamdulillah kemarin beberapa hari lalu Ustaz Abdul Somad telepon, beliau membantu baju baru 400 potong beliau kirimkan ke sana. Banyak asatis akhirnya ikut bahu-membahu di sana. Kita bersyukur
di Jakarta melaksanakan amaliyah ibadah puasa dengan kondisi yang sangat nyaman. Dan patut kita syukuri bahwasanya setiap kali kita mampu melakukan kebaikan semata-mata atas payung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, lebih sempurna, lebih mulia, lebih berkah daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.